Saudara-saudari terkasih, seringkali kita mengalami kesulitan ketika kita tidak siap menghadapi situasi. Maksud saya, contohnya saja supaya menjadi lebih jelas. Ketika kita ingin menanam pohon, kita tidak siap dengan cangkul, adanya sendok. Maka susah kita mengalami kesulitan untuk menggali lubang menggunakan sendok. Lebih mudah kalau menggunakan cangkul. Demikian juga ketika kita makan bersama, ada galon berisi air, tapi kita lupa membawa gelas, sehingga terpaksa minum, mengambil air dengan tangan kita. Pasti banyak yang terbuang. Kita mengalami kesulitan karena kita tidak siap dengan keadaan. Dan itu sama ketika kita menghadapi kehidupan kita. Kita seringkali tidak siap. Seringkali kita menggunakan akal budi kita yang sebetulnya seharusnya menggunakan iman. Maka kita mengalami kesulitan. Akal budi itu bagus, berguna, tapi untuk hal-hal yang praktis. Misalnya, supaya mengadakan perjalanan lebih mudah, menggunakan mobil, akal budi itu yang bisa, atau menggunakan pesawat. Tapi kalau persoalannya adalah relasi, lalu menggunakan akal budi, ya tidak cukup. Itu seperti mau menanam pohon, membuat lubang, harusnya menggunakan cangkul tapi pakai sendok. Nah, kalau Anda berelasi, lalu mengutamakan akal budi, benar salah, baik buruk, Anda kerepotan dan Anda mengalami kesulitan besar. Juga ketika Anda mau berelasi dengan seseorang, hanya menggunakan akal budi saja, seharusnya padahal harus menggunakan trust, rasa hormat, iman, maka Anda mengalami kesulitan. Jadi kita perlu meneliti di dalam hidup kita sehari-hari. Kalau itu masalahnya relasi, maka kita harus menggunakan kepercayaan, respect, kerendahan hati. Jangan menggunakan akal budi, kepandaian, tidak cocok. Kita akan kesulitan dan kita akan mengalami masalah besar. Dalam relasi itu perlu menggunakan yang namanya pengampunan. Dan pengampunan ini melampaui akal budi. Maka tidak bisa hanya menggunakan akal budi saja. Dalam bahasa Inggris, mengampuni itu namanya forgive. Dua kata, satu kata tetapi terdiri dari dua bagian. For itu depan, forehead, forehand, ya. Lawannya backhand, ya. For itu depan, give itu memberi. Forgive itu memberi di depan. Mengampuni itu memberi di depan, bukan menunggu. Ya, saya mengampuni, tapi dia aja tidak minta maaf kok. Itu bukan mengampuni. Kalau menggunakan akal budi saja kita tidak bisa. Maka dalam relasi, dalam mengampuni, kita harus menggunakan perangkat yang tepat, yaitu iman, kasih, pemberian, kemurahan hati. Seringkali kita mengalami kesulitan karena kita tidak menempatkan diri kita dengan peralatan yang lengkap sesuai dengan kebutuhan. Kebanyakan kita lebih mengutamakan akal budi kita. Kita pintar sekali dalam hal akal budi, tetapi tidak pintar dalam berelasi, tidak pintar dalam mempercayai, tidak pintar dalam mengampuni, tidak pintar dalam kerendahan hati. Maka orang yang paling tidak masuk akal adalah orang yang mengikuti hanya akal budi saja. Sepertinya kontradiktif ya. Orang yang tidak masuk akal, yang paling tidak masuk akal adalah orang yang hanya mengikuti akal budi saja. Karena memang ada banyak hal yang jauh di luar kemampuan akal budi kita untuk memahami. Tidak usah jauh-jauh.
Masalah cinta itu bukan masalah akal budi. Kalau mencintai lalu hitung-hitungan, Anda akan mengalami banyak sekali kesulitan. Kalau mencintai jangan mempertanyakan, jangan hitung-hitungan, karena itu dua hal yang berbeda. Kita membutuhkan perangkat yang berbeda. Itu seperti mencangkul tapi menggunakan sendok. Kalau mau mencintai tapi menggunakan hitung-hitungan akal budi, maka kita perlu meneliti hidup kita. Kalau kita mengalami kesulitan, cobalah lihat. Jangan-jangan kita salah menggunakan pendekatan. Jangan-jangan kita keliru yang seharusnya menggunakan iman, cinta, pengampunan, respek, tapi menggunakan hitung-hitungan. Mengampuni kalau hitung-hitungan tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Mengampuni itu ya mengampuni, forgive, memberi di depan. Yang perlu itu saya, bukan orang lain. Tetapi dia menyakiti hati saya. Kenapa saya yang harus mengampuni? Kalau Anda tidak mengampuni, Anda sakit hati terus. Kalau mengampuni, melepaskan, Anda lepas dari sakit hati itu. Tapi saya kan sakit hati, tidak bisa melupakan. Melupakan tidak sama dengan mengampuni. Kita mungkin masih ingat, tapi sudah tidak terpengaruh lagi. Kalau kita terus-menerus tidak mengampuni, justru kita yang terbebani. Kita seperti meminum racun, mengharapkan orang lain yang mati. Maka kita harus mengampuni, forgive. Tapi tidak boleh hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan, kita menggunakan perangkat yang keliru, maka kita menderita, mengalami kesulitan. Mari kita coba teliti dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita mengalami berbagai kesulitan, jangan-jangan kita mendekatinya dengan perangkat yang keliru. Harusnya pakai cangkul, kita bawa sendok. Harusnya dengan iman, dengan cinta, dengan pengorbanan, kita mendekatinya dengan akal budi. Setengah mati kita. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita tidak hanya mendekati peristiwa dalam hidup kita dengan akal budi kita, masuk akal tidak masuk akal, adil tidak adil. Itu baik tapi tidak cukup. Kita belajar mendekati persoalan-persoalan hidup kita dengan iman, dengan cinta, dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan membuka jalan, Tuhan menemani kita. Itu hanya bisa dengan iman, bukan dengan hitung-hitungan akal budi kita. Mohon rahmat Tuhan, mudah-mudahan kita bisa menemukan jalan. Sebetulnya kesulitan kita itu tidak sulit kalau kita mendekatinya dengan perangkat yang tepat. Kalau memang ini masalah iman, kita dekati dengan iman. Kalau ini masalah relasi, kita dekati dengan cinta. Akal budi saja tidak bisa, malah membuat kita makin pusing. Banyak hal yang kita pikirkan tidak bisa selesai dengan dipikirkan, tetapi bisa selesai dengan diimani, diterima, dirangkul, dan dicintai. Salib itu tidak masuk akal, karena derita itu hanya bisa, salib itu hanya bisa diterima dan dipikul, bukan dipikirkan. Kalau dipikirkan, yang ada adalah kita pusing, stres, masalah tidak selesai. Mari saudara-saudari terkasih, kita melihat persoalan-persoalan hidup kita dan kita dekati dengan perangkat yang sesuai. Kalau membutuhkan iman, kita dekati dengan iman. Kalau membutuhkan cinta, kita dekati dengan cinta. Pikiran-pikiran kita yang banyak sekali itu jangan terlalu kita percayai. Boleh, tapi untuk hal-hal praktis saja. Untuk masalah cinta, masalah iman, akal budi kita tidak cukup. Kita tidak hanya membutuhkan kepandaian, tetapi kebijaksanaan. Dan iman akan Tuhan membuat kita menjadi bijaksana. Tuhan memberkati.